Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika seseorang tidak mau diberitahu, dikasih tahu tentang dosa mengeluarkan kata-kata yang buruk, apa yang harus kita lakukan? Syukran Ustaz dari seorang hamba Allah di Bandung. Bukan kewajiban kita merubah seseorang. Bukan kewajiban kita untuk membuatnya menerima. Bukan kewajiban kita menjadikannya orang saleh. Kewajiban kita hanyalah menasihati. Soal dia kemudian menerima, tidak menerima, menolak, bukan urusan kita. Tugas kita yang diwajibkan Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita adalah menasihati. Ad-dinun nasihah. Qulil haqqa walau kana murra. Katakan yang benar walau itu pahit. Ad-dinun nasihah. Agama ini adalah nasihat. Dan salah apabila kita menasihati orang dan kemudian kita wajibkan dia patuh kepada apa yang kita sampaikan, ya. Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para nabi dan para rasul dikatakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, Rasul kita tercinta Muhammad SAW dan seluruh para nabi dan para rasul, wa ma alaina illal balagul mubin. Tidak ada kewajiban kami kecuali menyampaikan. Tidak ada kewajiban kami para nabi dan para rasul, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Musa dan seluruh para nabi dan para rasul yang lainnya, tugas mereka hanya menyampaikan. Yang patuh, yang tidak. Bahkan sebagian daripada yang tidak patuh adalah orang tua mereka. Sebagian yang tidak patuh adalah anak mereka. Sebagian yang tidak patuh adalah istri mereka. Sunnatullah fil ard. Kaunan wa qadara. Maka kita pun demikian. Ketika kita menasihati orang lain, jangan di hati mereka kita, kamu harus ikut kata-kata saya. Tidak. Ini bukan kemampuan kita. Kenapa? Karena menerima itu amalan hati. Dan hati yang menguasainya adalah Allah. Dan yang bisa berbuat di hati itu adalah Allah. Adapun kita tidak mampu untuk melakukan itu. Maka kalau kita sampaikan nasihat kepada seseorang, apapun jenis nasihatnya, termasuk yang ditanyakan oleh saudaraku yang bertanya pada kesempatan yang berbahagia ini, dan dia tidak kadung mengamalkan apa yang kita nasihati, maka jangan berhenti dan berputus asa. Lanjutkan terus nasihat. Terutama di titik-titik di mana terjadi kesalahan, nasihati lagi. Terutama di saat-saat dia di depan kita melakukan kesalahan, nasihati lagi. Begitu. Sampai kapan? Sampai kapan saja. Karena dakwah itu tidak terbatas waktu. Tidak terbatas jumlah. Menasihati itu tidak terbatas waktu dan jumlah. Sampai akhir hayat. Ya. Dan ini yang terjadi pada seorang abid yang menasihati saudaranya tadi. Berkali-kali akhirnya dia emosi dan mengatakan kalimat yang sangat tidak diridhoi oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Mewakili Allah untuk mengatakan Allah tidak akan ampuni dia. Ini taqawul yang sangat besar atas Allah subhanahu wa ta'ala, mengarang-arang atas nama Allah yang sangat berbahaya. Dan itu keluar dari emosi, tidak mau mendengarkan apa yang dia nasihati. Maka menasihati manusia, siapapun dia, hanyalah menasihati. Berbicara kebenaran, dengan akhlak yang baik, dengan tutur kata yang baik. Soal ikut tidak ikut bukan urusan kita. Soal menerima tidak menerima bukan urusan kita.
Karena kita tidak punya kemampuan untuk membuatnya, harus menerima, harus ikut, harus patuh. Kan manusia dengan amalannya masing-masing. Kita dengan dakwah kita, dia dengan maksiat dia. Di hadapan Allah masing-masing akan diperlakukan dengan adil. Dan ibadah kita tidak mempengaruhi dia, dan maksiat dia tidak mempengaruhi kita. Wallahu a'lam.